Our Blooming Youth mengisahkan Lee Hwan, putra mahkota baru yang menghadapi sebuah kutukan misterius. Sedangkan Min Jae-yi tiba-tiba menjadi tersangka ketika keluarganya dibunuh. Pada waktu bersamaan, Lee Hwan diam-diam tersiksa karena kutukannya, sementara Min Jae-yi berupaya membersihkan namanya. Mereka akhirnya bekerja sama melindungi satu sama lain dan menemukan kebenaran di balik kutukan dan pembunuhan yang mereka hadapi. Dalam prosesnya, timbul rasa cinta yang spesial di antara mereka. Min Jae-yi merupakan anak perempuan yang baik dan berasal dari keluarga terkemuka. Ia telah bertunangan dengan putra penasihat kedua negara demi membawa kehormatan bagi dirinya dan keluarga. Jae kemudian mengabdikan dirinya untuk belajar semua hal untuk menjadi istri dan ibu yang baik. Namun, nasib berbicara lain. 4 hari sebelum menikah, semua anggota keluarga Jae tewas dibunuh. Kondisi itu malah membuat Jae menjadi target tuduhan pembunuhan tersebut. Ia kemudian berupaya membersihkan namanya dan mencari fakta di balik tragedi itu. Di tengah usaha itu, ia bertemu Lee Hwan, putra mahkota yang kesepian. Lee Hwan juga sesungguhnya memiliki permasalahan sendiri karena diganggu kutukan misterius. Nah, itu dia sinopsis drama Our Blooming Youth. Drama ini sudah tayang sejak 6 Februari setiap Senin dan Selasa. Our Blooming Youth bisa kalian tonton di Prime Video. Love to Hate You mengisahkan kisah asmara antara Yomiran dan Nam Gang Ho. Yomiran merupakan sosok pengacara pemula di firma hukum Gilmoo. Ia bekerja dengan industri hiburan. Yomiran dikisahkan sebagai karakter yang tidak tertarik untuk menjalin hubungan dan membenci pria. Sementara itu, Nam Gang Ho merupakan seorang aktor ternama di Korea Selatan. Ia adalah aktor yang terkenal dengan penampilannya yang rupawan, kecerdasan, serta kebaikannya. Nam Gang Ho cukup pawai untuk berperan di film romantis. Sayangnya, kehidupan romantisnya tidak berjalan lancar seperti dalam film. Sosoknya diceritakan sangat tidak bisa mempercayai wanita. Akan tetapi, keunikan kedua karakter tokoh ini yang tidak percaya akan cinta justru mampu membuat mereka jatuh ke dalam jurang asmara. Dalam series ini muncul juga karakter Do Woon Jun, pria yang melepaskan impiannya menjadi aktor karena kemampuan aktingnya yang buruk. Dia lalu terjun ke bisnis manajemen dan membantu Nam Gang Ho menjadi bintang top. Dia awalnya tidak terlalu peduli dengan siapapun kecuali aktor dari agensinya. Namun pertemuan dengan Shin Na-eun mengubah segalanya. Berbeda dengan Yomiran, Go Won-hee adalah seorang yang sangat mudah jatuh cinta pada pria tampan dan tidak ragu untuk mencintai seseorang. Kisah cinta mereka tentunya akan sangat seru dan menarik. Selain plot yang menarik, kehadiran para bintang yang didukung penulis dan sutradara yang tidak kaleng-kaleng tentu membuat drama ini cukup dinantikan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jangan lupa nonton di Netflix ya, moms! The Heavenly Idol menceritakan tentang seorang pendeta tinggi dari dunia lain yang bernama Rembrary. Saat Rembrary bertarung melawan iblis, dia dipindahkan ke dunia lain dan masuk ke dalam tubuh Woo Yeon-woo. Yeon-woo adalah seorang anggota dari boyband Wild Animal yang kurang populer. Suatu hari, Yeon-woo bersama Wild Animal akan tampil di sebuah acara siaran langsung. Namun karena Yeon-woo saat ini adalah Rembrary, dia tidak mengerti bagaimana cara menari dan menyanyi. Saat musik diputar, Yeon-woo berteriak, "Aku tidak tahu cara menari," dengan sangat keras. Kejujuran dan kepercayaan diri Yeon-woo tersebut malah menarik perhatian banyak orang. Kini Rembrary harus hidup sebagai anggota Wild Animal yang secara perlahan mulai naik popularitasnya. Dalam kehidupan barunya itu, Rembrary akan bertemu Kim Dal yang merupakan manajer Wild Animal sekaligus fan nomor 1 Woo Yeon-woo. Ia juga bakal bertemu Shin Jo-woon, wakil presiden CEO perusahaan hiburan yang mengelola Wild Animal. Di balik penampilan yang ramah dan sopan, Shin Jo-woon sebenarnya dirasuki raja kegelapan, iblis yang dapat memanipulasi pikiran orang dengan sihir hitamnya dan dengan kejam memburu Rembrary. Terjebak dalam tubuh Woo Yeon-woo membuat Rembrary harus beradaptasi.
Ia harus terbiasa dengan kehidupannya sebagai anggota grup idola White Animal. Tak hanya itu, ia juga harus menghadapi sederet masalah seperti masalah agama dan setan dalam drama The Heavenly Idol. The Heavenly Idol merupakan drama hasil adaptasi webtoon dan web novel hit karya Shin Hye-jin yang pertama kali terbit pada 2019. Serial Big Bad Season 2 akan melanjutkan kisah dari season pertama, melanjutkan petualangan Cha Musik di Manila. Ia yang dituduh melakukan pencurian senilai 10 miliar won dan 2 kasus pembunuhan harus menghadapi situasi yang semakin rumit ketika rekan bisnisnya Ketua Kim meninggal dunia. Cha Musik kemudian harus mendekam di penjara dan dideportasi ke Korea setelah ditetapkan sebagai tersangka atas insiden tersebut. Ia kemudian kembali ke Filipina setahun setelah persidangan saat ia dinyatakan tidak bersalah atas insiden tersebut. Ia mengejar orang-orangnya sebagai upaya balas dendam pada orang yang menuduhnya. Kemudian, Cha Musik menyerang balik orang yang menjebaknya dan mencari tahu tentang pembunuhan yang menyebabkan Ketua Min meninggal dan hilangnya 10 miliar won. Sayangnya, ia kembali dalam bahaya yang akhirnya mengancam hidupnya. Kini Cha Musik harus bertaruh lagi, pertaruhan terakhir yang sangat beresiko untuk keselamatan dirinya sendiri. Nah, itu dia sinopsis dari drama Korea Big Bad 2. Drama ini sudah tayang pada tanggal 15 Februari 2023 yang lalu. Kalian juga bisa tonton drama ini di Disney atau Hotstar. Taksi Driver 2 bercerita tentang seorang supir taksi yang bekerja di perusahaan taksi spesial bernama Rainbow Taxi. Perusahaan dan supir taksi ini tidak hanya bertujuan untuk mencari penumpang dan mengantarkannya, tapi juga dapat membantu para korban kejahatan untuk melakukan aksi balas dendam kepada penjahatnya. Rainbow Taxi berisi orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Mereka juga memiliki kisah sedih tersendiri di masa lalunya. Namun, alih-alih bersedih dan tidak bersemangat untuk hidup, para pegawai Rainbow Taxi justru menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk membantu sesama korban. Mereka membantu para korban yang tidak mendapatkan keadilan di mata hukum. Pada season kedua ini, Taksi Driver 2 akan menampilkan banyak peluang kerjasama dan partisipasi dari tim Rainbow Taxi. Hal inilah yang membedakan season kedua dengan season pertama yang lebih banyak menampilkan aksi balas dendam solo yang dilakukan oleh Kim Do-gi. Selain itu, di Taksi Driver 2 juga, si Oh Jang Song Chol akan kembali muncul setelah kepergiannya di season pertama, sebagai salah satu peserta yang antusias untuk balas dendam. Hal ini terjadi setelah Jang Song Chol mendapat kekerasan dari ibu baptisnya. Drama ini akan fokus pada aksi balas dendam solo Kim Do-gi dan misi yang dimiliki Go Eun dan teman-temannya. Selain itu, musim kedua drakor ini juga akan menampilkan intervensi berani dari anggota tim Rainbow Taxi dengan tindakan yang tak terduga. Si Woo-ju atau Lee Sung-kyung merasa hidupnya jadi hancur berantakan sejak mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Tidak hanya itu saja, perlakuan buruk yang ia terima dari selingkuhan sang ayah serta kematian ayahnya sendiri membuatnya makin kacau. Perasaan yang tidak karuan itu akhirnya memunculkan rasa dendam dalam hati Si Woo-ju. Ia sangat sakit hati oleh perlakuan selingkuhan sang ayah yang mengusirnya dari rumah. Si Woo-ju akhirnya menyusun rencana balas dendam atas rasa bencinya terhadap selingkuhan ayahnya itu. Caranya adalah dengan mendekati Han Dong-jin atau Kim Yong-kwang, sosok pria yang merupakan anak dari mantan kekasih sang ayah. Melalui balas dendam berkedok pendekatan itu, Han Dong-jin merasa bahwa hidupnya yang selama ini gila kerja dan kesepian berubah setelah mengenal Si Woo-ju. Si Woo-ju yang menjalankan rencananya itu jadi dilema. Ia mengenal Han Dong-jin terlalu jauh sampai ia merasa bahwa dirinya jatuh cinta pada pria yang menjadi salah satu target balas dendamnya. Pria bernama Han Dong-jin yang harusnya menjadi musuh dan dibenci oleh Si Woo-ju ternyata seorang pria baik dan kesepian di kota.
Drama Korea Call It Love ini akan menunjukkan bagaimana si Muju mulai jatuh cinta. Nah, itu dia sinopsis drama Call It Love yang sudah tayang pada tanggal 22 Februari 2023. Drama ini mengisahkan orang-orang yang telah ditakdirkan untuk melawan kekuatan jahat yang ingin menghancurkan dunia. Kisah perlawanan pada iblis dalam drakor ini akan ditampilkan kontras dengan keindahan Pulau Jeju. Pemeran pertama dalam drama Korea Island 2 adalah Fan, seseorang yang berulang kali melawan iblis selama ribuan tahun. Fan dikisahkan sebagai manusia monster yang hidupnya harus selalu melawan iblis sendirian. Lalu ada pemeran utama wanita Won Mi Ho yang merupakan ahli waris keluarga konglomerat ternama di Daeho Group. Won Mi Ho berprofesi sebagai guru yang memiliki segalanya mulai dari kecantikan, bakat, dan harta. Sayangnya, hidup Won Mi Ho selalu merasa tidak tenang karena terus menjadi sorotan. Ia memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeju karena terjadi peristiwa tidak terduga yang berhubungan dengan serangan iblis di drakor terbaru Island 2. Aktor Korea Selatan Cha Eun-woo berperan sebagai Yohan, seorang yang dikenal sebagai pengusir iblis ternama di dunia. Yohan sempat diadopsi di luar negeri, ia menjadi pelayan Tuhan dan pengusir iblis termuda. Drama ini menampilkan kisah bagaimana Yohan di Pulau Jeju yang terlibat dalam takdir yang rumit, yang telah tertulis dalam ramalan. Karakter penting lainnya yang muncul adalah Gong Tang. Gong Tang muncul dengan penampilan rambut putihnya. Ia sering bekerja sama dengan Fan untuk melawan iblis, namun ada suatu peristiwa yang tak terduga yang membuatnya bermusuhan dengan Fan. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan kisah mereka selengkapnya hanya di drama Korea Island 2.